Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Yang pertama kita bahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi khusus untuk segitiga siku-siku. Ya, misalkan kita mempunyai segitiga ABC. Segitiga ABC ini segitiga siku-siku. Siku-siku di titik B yang ditandai dengan lambang ini. Jadi ini lambang siku-siku. Jadi kita mempunyai segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa pada segitiga itu terdapat 3 buah sudut. Pada gambar ini juga terdapat 3 buah sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian pada segitiga juga terdapat 3 buah sisi. Pada gambar ini terdapat 3 buah sisi juga. Sisi pada gambar segitiga yang berupa garis ya. Jadi ada 3 buah garis atau 3 buah sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi AB, sisi yang kedua sisi BC, dan sisi yang ketiga sisi AC. Jadi ingat, sisi kalau pada gambar bangun datar itu berupa garis lurus. Jadi ada sisi AB atau bisa disebut juga sisi Y, sisi BC, bisa juga disebut sisi X, dan sisi AC atau bisa juga disebut dengan sisi R. Untuk penamaan sisi di sini ada 2 cara, bisa menggunakan huruf besar dan bisa menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf besar berarti kita menggunakan 2 huruf besar. Contohnya sisi AB. Jadi ada 2 huruf besar yaitu A dan B. Jadi sisi AB, kemudian sisi BC, dan sisi AC. Kalau menggunakan huruf kecil cukup 1 buah huruf kecil. Seperti yang ini, garis yang ini, sisi yang ini kita kasih nama sisi Y. Kemudian garis yang ini kita kasih nama sisi X, dan garis yang ini kita kasih nama sisi R. Jadi untuk penamaannya yang huruf kecil cukup 1 buah huruf kecil saja. Berdasarkan letak sudutnya, sisi juga dibedakan menjadi 3. Di situ ada sisi depan yang biasa kita singkat D. Kemudian ada sisi samping, kita singkat dengan sisi SA. Kemudian dan sisi miring, kita singkat dengan MI. Untuk menentukan mana yang menjadi sisi depan, samping, dan miring, kita harus tahu dulu di mana letak sudutnya. Misalkan contohnya kita menentukan sudutnya terletak di titik C, yaitu di sini ya, di titik C. Maka yang paling pertama kita bisa ketahui pastikan sisi miring, karena sudah jelas dia garisnya miring atau sisinya itu miring. Jadi sisi AC ini atau sisi R ini yang menjadi sisi miringnya. Kemudian untuk menentukan mana sisi depan sampingnya, langkahnya misalkan di sini sudutnya kan sudut C, kita tentukan dia sudutnya di titik C. Maka tarik garis lurus dari titik sudut ini, tarik garis lurus ke depan. Dia menyentuh garis AB ini, berarti garis AB ini atau sisi AB ini yang menjadi sisi depannya. Jadi sisi depannya di sini AB atau sisi Y. Kemudian otomatis sisa sisi satunya lagi kan sisi samping. Berarti sisi sampingnya yaitu sisi BC atau sisi X. Diulangi lagi. Misalkan sudutnya terletak di titik C, maka yang paling pertama kita bisa ketahui yaitu sisi miring, karena sudah jelas garisnya atau sisinya dia miring.
Jadi pada gambar ini yang menjadi sisi miringnya yaitu sisi AC atau sisi R. Kemudian tinggal menentukan mana yang menjadi sisi depan dan mana yang menjadi sisi samping. Kita tentukan dulu sisi depannya. Sudutnya di sini, maka tarik garis lurus ke depan. Dia memotong garis ini, berarti garis ini yang menjadi sisi depannya. Jadi AB ini atau Y ini menjadi sisi depan. Otomatis sisi satunya lagi yaitu sisi samping. Di sini sisi BC atau sisi X. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Di sini kita punya 3 buah segitiga. Kita akan menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Kita mulai dari segitiga yang pertama, yaitu segitiga KLM, siku-siku di titik L. Nah, sudutnya terletak di titik K. Jadi sudutnya di sini di titik K. Maka seperti yang tadi sebelumnya, sisi yang paling pertama bisa ketahui kan pasti sisi miringnya. Jadi sisi miring kan pasti dia miring garisnya. Maka garis yang miring pada segitiga yang ini yaitu garis KM. Berarti sisi KM ini yang menjadi sisi miringnya. Tinggal kita menentukan mana yang menjadi sisi depan dan mana yang menjadi sisi samping. Sekarang kita tentukan dulu sisi depan. Letak sudutnya kan di K, maka tarik garis lurus ke depan, maka dia akan menyentuh garis ML atau LM. Jadi garis LM ini yang menjadi sisi depannya. Otomatis sisi sampingnya yaitu sisi KL. Jadi KL itu sisi samping dari sudut K. Kemudian sisi LM itu sisi depannya dan sisi KM itu sisi miringnya. Kemudian gambar yang kedua, segitiga. Di sini kita menggunakan huruf kecil semua ya, sisinya ada sisi T, sisi S dan sisi U. Nah, letak sudutnya di sini. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, yang paling pertama kita bisa ketahui yaitu sisi miring. Kita tulis dulu yang mana yang menjadi sisi miringnya. Sisi miring kan sudah pasti dia miring garisnya. Garis yang miring kan yang ini, garis S. Maka garis S ini atau sisi S ini yang menjadi sisi miringnya. Tinggal menentukan mana yang sisi depan dan mana yang sisi samping. Sisi depan dulu yang ditentukan. Sudutnya kan tadi di sini kita letakkan. Maka tarik garis lurus ke depan dari sudut. Nah, dia memotong garis ini, berarti garis ini yang menjadi sisi depannya. Berarti di sini depan, otomatis sisi U-nya menjadi sisi samping. Nah, kemudian segitiga yang terakhir di situ segitiga PQR. Letak sudutnya di titik P. Seperti dua segitiga yang sebelumnya, tentukan dulu sisi miring yang sudah jelas, yaitu sisi PQ karena garisnya miring. Tinggal menentukan mana sisi depan dan sisi samping. Mulai dari sisi depan dulu. Tarik garis dari titik sudutnya ke arah depan, dia memotong garis yang ini. Berarti garis ini yang menjadi sisi depannya. Jadi sisi depannya di sini RQ atau QR. Otomatis sisi satunya lagi menjadi sisi sampingnya. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan rumus-rumus dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, di sini ada segitiga siku-siku ABC. Sudutnya terletak di titik C, maka sisi depannya yaitu sisi AB atau sisi Y, sisi sampingnya yaitu sisi BC atau sisi X, dan sisi miringnya yaitu sisi AC atau sisi R. Dimana X itu sisi samping sudut theta, kemudian Y itu sisi depan sudut theta, dan R itu sisi miring.
Rumus dasar untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada sinus, kosinus, dan tangen. Sinus theta biasa kita tulis dengan sin theta, itu rumusnya Y per R, di mana Y itu sisi depan dan R itu sisi miring. Jadi rumus sinus theta itu bisa kita singkat dengan demi. Jadi depan, mi miring. Jadi sin theta rumusnya demi, depan dibagi miring. Kemudian kosinus biasa disingkat cos. Jadi cos theta rumusnya X per R, di mana X itu sisi samping dan R itu sisi miring. Jadi rumus kosinus bisa kita singkat menjadi sami, sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tangen biasa kita tulis tan theta rumusnya Y per X. Y itu sisi depan, X itu sisi samping. Jadi desa, depan per samping. Jadi untuk memudahkan mengingat, di sini urutannya sin cos tan. Berarti demi, sami, desa. Diulangi, sin cos tan, maka rumusnya demi, sami, desa. Jadi rumus sin itu demi, depan dibagi miring. Rumus cos itu sami, samping dibagi miring. Dan rumus tangen itu desa, depan dibagi samping. Ya, kemudian dari rumus dasar tadi kita kembangkan lagi, ada beberapa rumus tambahan. Di sini ada kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu merupakan kebalikan dari sin. Jadi kalau sinnya Y per R, maka kosekannya R per Y. Jadi kosekan ini kebalikan dari sinnya, jadi sepersinnya. Kemudian sekan ini kebalikan dari cosnya, kosinusnya. Kalau kosinusnya X per R, maka sekannya tinggal dibalik jadi R per X. Jadi sekan itu kebalikan dari cos. Kebalikan artinya sepernya, seper cos. Artinya cos sekan sepersin, kalau sekan itu seper cos. Kemudian yang terakhir kotangen. Kotangen itu kebalikan dari tangen. Kalau tangennya rumusnya Y per X, maka kotangen rumusnya X per Y. Jadi kotangen ini kebalikan dari tangen atau 1 per nilai tangennya. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Di sini ada segitiga ABC, siku-siku di B dan sudutnya terletak di titik C. Panjang sisi AB-nya 3. Jadi panjang sisi AB-nya 3 dan panjang sisi BC-nya 4. Kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri, artinya kita mencari nilai sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangennya. Nah, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri tersebut kan harus lengkap sisinya, ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, sekarang kita tentukan dulu mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Seperti pembahasan sebelumnya, sisi yang paling pertama bisa kita ketahui yaitu sisi miring. Jadi sisi miring pada segitiga ini yaitu sisi AC, karena bentuknya miring maka ini jadi sisi miringnya. Kemudian tentukan sisi depannya. Sudutnya di sini, tarik garis dari titik sudut ke depan, dia memotong garis yang ini, garis AB. Berarti garis AB ini yang menjadi sisi depannya. Otomatis sisi satunya lagi sisi samping. Nah, perhatikan di situ panjang sisi AB-nya sudah ada. Panjang sisi BC-nya juga sudah ada. Tinggal panjang sisi AC-nya yang belum ada. Nah, untuk mencari panjang sisi AC kita gunakan teorema Pythagoras karena segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari sisi miring kuadrat
sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi pada gambar segitiga ini sisi miringnya yaitu AC. Berarti AC kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Dua sisi yang lainnya di sini yaitu sisi AB dan sisi BC. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini panjang AB-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 3. Kemudian panjang BC-nya sama dengan 4. Jangan lupa semua dikuadratkan. Kemudian 3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 9. 4 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 16. 9 ditambah 16 itu hasilnya 25. Ini AC kuadrat. Sehingga panjang AC-nya sama dengan akar dari 25 yaitu sama dengan 5. Jadi panjang sisi miringnya di sini sama dengan 5. Jadi sudah lengkap sisinya, panjang AB 3, BC 4 dan AC 5. Sisi depan 3, sisi samping 4 dan sisi miringnya sama dengan 5. Nah, setelah semua sisinya diketahui semua sudah lengkap, baru kita bisa mencari nilai-nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama ada sin. Sin alfa rumusnya kan demi, yaitu depan dibagi miring. Nah, sekarang lihat sisi depannya di sini kan yang ini 3. Berarti di sini sisi depannya 3 dibagi sisi miring. Sisi miringnya ini sama dengan 5. Jadi nilai sinnya 3/5. Kemudian yang kedua kita mencari nilai cos. Cos alfa rumusnya sami. Samping dibagi miring. Ya, sisi sampingnya di sini 4. Kita tuliskan 4 dibagi miring, sisi miringnya 5, berarti ganti dia dengan 5. Jadi nilai cos alfanya 4/5. Kemudian nilai tangen alfa. Tangen alfa rumusnya desa, depan dibagi samping. Sisi depannya di sini yang ini, jadi sama dengan 3. Sisi sampingnya yang ini jadi sama dengan 4. Jadi nilai tangannya yaitu 3/4. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mencari nilai kosekan. Kosekan itu kan tadi kita pelajari kosekan itu kebalikan dari sin. Artinya 1/sinnya, artinya kebalikan dari nilai sinnya. Kalau sinnya 3/5, maka kosekannya sama dengan 5/3. Jadi dia dibalik nilai sinnya. Jadi kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sinnya 3/5, otomatis kosekannya 5/3. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Tadi sudah kita cari cosnya bernilai 4/5, maka sekannya tinggal dibalik menjadi 5/4. Kemudian yang terakhir ada kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Kalau tadi kita ketemu tangannya 3/4, maka kotangannya tinggal dibalik lagi jadi 4/3. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini ada segitiga siku-siku KLM, siku-siku di L. Kemudian sudutnya terletak di titik M. Panjang KM-nya 10, panjang KL-nya 8. Nah, kita akan mencari nilai-nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi di sini sebelumnya kita tentukan dulu sisi-sisinya, mana sisi depan, samping, dan sisi miring.
Seperti sebelum-sebelumnya, sisi yang paling pertama bisa kita ketahui yaitu sisi miring karena dia berupa garis miring. Garis miringnya di sini kan KM ya, K ke M atau M K. Ini yang menjadi sisi miringnya. Kemudian sisi depan. Sisi depannya, sisi sampingnya juga belum ya. Sisi depannya kita cari, tarik garis dari titik sudut M ke depan, dia menyentuh garis KL, berarti sisi KL yang menjadi sisi depannya. Kemudian otomatis sisi ML atau LM menjadi sisi sampingnya. Nah, di sini ada satu buah sisi yang belum diketahui, berarti kita harus mencari dulu sisi sampingnya, yaitu sisi ML yang belum ada nilainya. Caranya sama seperti contoh soal nomor 1 tadi, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Di sisi miringnya di sini kan KM ya. KM kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain KL dan LM. KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, di sini KM-nya sudah diketahui yaitu 10. Berbeda dengan soal nomor 1 tadi, sisi miringnya belum diketahui. Kalau yang nomor 2 ini sisi miringnya sudah diketahui. Kemudian sisi KL di situ 8 ditambah LM itu yang akan kita cari. Ini jangan lupa dikuadratkan semua. 10 pangkat 2 hasilnya 100. 8 pangkat 2 hasilnya 64 ditambah LM kuadrat. Jadi untuk mencari LM berarti ini harus kita pindahkan. Jadi 100 pindah ruas. Jadi 64 pindah ruas menjadi dikurangi ya, min 64 sama dengan LM kuadrat. 100 dikurangi 64 hasilnya sama dengan 36. Maka LM-nya tinggal kita akarkan 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Jadi panjang sisi sampingnya di situ 6 ya. Jadi udah ketemu panjang sisi sampingnya itu sama dengan 6. Ya, jadi sisinya sudah lengkap semua. Sisi miringnya 10, sisi depannya 8, sisi sampingnya 6. Baru kita bisa mencari nilai-nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita mencari nilai sinnya. Sin tadi rumusnya yaitu demi depan dibagi miring. Jadi sisi depannya di sini 8. Sisi miringnya 10. Jadi 8 per 10. Kemudian cos. Cos alfa rumusnya sami, samping dibagi miring. Sisi sampingnya 6, sisi miringnya 10. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Yang ini kan bisa kita bagi sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4, 10 bagi 2 hasilnya 5. Kalau tidak bisa disederhanakan ya tetap dalam bentuk seperti ini. Sama seperti cosnya juga bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5. Kemudian tangan alfa rumusnya desa, depan dibagi samping. Sisi depannya 8, sisi sampingnya 6. Jadi 8 per 6. Ini juga bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2, yaitu 8 bagi 2 4, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari kosekan. Kosekan itu kembalikan dari sin. Kalau sinnya 4 per 5, maka kosekannya 5 per 4. Kemudian sekan itu kebalikan dari cos. Cosnya 3 per 5, maka kosekannya 5 per 3. Kemudian yang terakhir kotangen. Kotangen rumusnya kebalikan dari tangan. Tangannya 4 per 3, maka kotangannya 3 per 4. Jadi
sinnya 4/5, cosnya 3/5, tangannya 4/3, kosekannya kebalikan dari sin 5/4, sekannya kebalikan dari cos 5/3, dan kotangannya kebalikan dari tangan, jadi 3/4.